Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai PES-AK-19 aset tak berwujud. Saya Nanjeli Poen akan membahas mengenai ruang lingkup PES-AK-19 dan definisi dari aset tak berwujud. Ruang lingkup PES-AK-19. Berikut adalah hal-hal yang dikecualikan dari penerapan PES-AK-19. Yang pertama, aset tidak berwujud yang diatur oleh standar lainnya. Yang kedua, aset keuangan seperti yang didefinisikan dalam PES-AK 50 Revisi 2006. Instrumen keuangan, penyajian dan pengungkapan. Yang ketiga, hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, pengembangan dan penambangan mineral, minyak, gas alam, sebagaimana diatur dalam PES-AK 29, akuntansi minyak dan gas bumi, dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui. Definisi aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik yang memenuhi unsur keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, dan adanya manfaat ekonomis di masa depan. Suatu aset disebut teridentifikasi apabila dapat dipisahkan dan timbul dari hak kontraktual. Yang dimaksud dapat dipisahkan adalah aset tersebut dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dapat dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau dipertukarkan baik secara individual maupun bersama-sama dengan kontrak terkait. Aset teridentifikasi atau liabilitas teridentifikasi terlepas apakah entitas bermaksud melakukan hal tersebut atau tidak. Selain dapat dipisahkan, suatu aset juga dikatakan teridentifikasi jika aset tersebut timbul dari hak kontraktual, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. Selain memenuhi definisi keteridentifikasian, aset tidak berwujud juga harus dapat dikendalikan. Entitas disebut mengendalikan suatu aset jika entitas tersebut mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Selanjutnya, suatu aset disebut memberikan manfaat ekonomis di masa depan apabila aset tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan yang berupa pendapatan dari penjualan barang atas jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset. Jadi, manfaat ekonomis dari suatu aset tidak selalu diukur dari pendapatan atau penghasilan yang diciptakan oleh aset tersebut, namun dapat juga diukur dari penghematan biaya yang diciptakan oleh aset tersebut atau disebut juga sebagai efisiensi. Perkenalkan, nama saya Eis Nurista Manasari dengan NIM 2017-50501. Nah, saya akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama ada contoh aset tak berwujud. Di slide ini terdapat 11 contoh ya. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Nah, kita pastinya sering mendengar dong istilah hak cipta. Jadi, hak cipta itu adalah hak yang diberikan kepada penulis atau pencipta untuk menjual, mengawasi, atau menerbitkan hasil karyanya. Contoh yang kedua ada hak paten. Hak paten itu adalah hak yang diberikan kepada pihak yang melakukan penelitian. Nah, nanti melalui penelitian tersebut akan berhasil menemukan hal baru yang digunakan untuk memproduksi, menjual, atau mengawasi temuannya dalam kurun waktu tertentu. Contoh yang ketiga ada hak merek dagang. Jadi pada saat seseorang membuat suatu produk terus ingin memasarkan produk tersebut, pastinya penjual akan membuat suatu merek dan logo bagi produk tersebut dong. Nah, dalam kasus tersebut hak merek daganglah yang digunakan untuk menggunakan simbol dari produk. Oke, contoh yang keempat ada hak franchise. Hak franchise itu adalah hak untuk menggunakan suatu fasilitas dari satu pihak ke pihak lain sebagai franchisee. Contoh yang kelima ada hak sewa. Jadi hak sewa itu adalah hak untuk menggunakan suatu aset sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sewa-menyewa. Nah, contoh yang keenam ada hak eksklusif. Nah, hak eksklusif itu apa sih? Nah, hak eksklusif itu adalah hak yang diberikan oleh negara kepada suatu lembaga atau instansi tertentu ya,
untuk mengelola suatu fasilitas atau sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Itu. Nah, contoh yang ketujuh ada goodwill. Pastinya kita sering dengar ya nama goodwill di neraca. Nah, goodwill itu adalah kelebihan harga beli atau purchase price di atas harga pasar dari sebuah perusahaan yang dibeli. Nah, contoh yang kedelapan ada lisensi. Lisensi itu adalah pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi dengan tujuan untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Nah, contoh yang selanjutnya ada software komputer, daftar pelanggan, dan hak pemasaran. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai pengakuan dan pengukuran dari aset tak berwujud. Nah, gimana sih kita tahu kalau aset tersebut itu adalah aset tidak berwujud? Nah, inilah gunanya ada PSAK 19. Jadi di PSAK 19 ini mempunyai prinsip umum dalam hal pengakuan dan pengukuran. Nah, prinsip umumnya itu adalah yang pertama, dalam mengakui suatu item sebagai aset tak berwujud, si perusahaan itu harus membuktikan kalau item tersebut itu memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah memenuhi definisi aset tak berwujud. Jadi perusahaan itu harus membuktikan kalau item tersebut itu adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, tapi masih memiliki manfaat ekonomi masa depan untuk si perusahaan. Nah, syarat yang kedua adalah memenuhi kriteria pengakuan. Nah, untuk memenuhi kriteria pengakuan itu ada dua syarat nih. Yang pertama adalah aset tak berwujud itu harus diakui jika aset tersebut itu akan memberikan manfaat ekonomis masa depan bagi si perusahaan dan biaya perolehan aset tersebut itu dapat diukur secara andal. Jadi andal itu maksudnya biaya perolehan aset itu nanti harus bebas dari kesalahan material, bebas dari hal-hal yang menyesatkan. Terus biaya perolehan asetnya itu dapat diuji lebih dari sekali oleh penguji yang berbeda, tapi tetap menghasilkan kesimpulan yang sama. Nah, untuk syarat yang kedua, di dalam aset tak berwujud itu kan seringkali terdapat kemungkinan atau estimasi ya. Contohnya ada estimasi biaya, estimasi nilai sisa, dan sebagainya. Nah, dalam menilai kemungkinan ini, itu ada dua syarat lagi. Yang pertama, harus menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi maksudnya dalam membuat asumsi ini harus dipikirkan secara matang ya. Harus sesuai dengan kaidah akuntansi, tidak boleh asal-asalan atau secara subjektif, dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, asumsi-asumsi yang sudah dibuat ini nanti akan menghasilkan sebuah estimasi, di mana estimasi tersebut itu adalah estimasi yang terbaik dari pihak manajemen sesuai dengan poin yang kedua. Selanjutnya saya Maureen dengan NIM 2019-5130. Masih membahas mengenai pengakuan dan pengukuran, sebelumnya rekan saya telah menjabarkan mengenai kriteria pengakuan aset tak berwujud. Apabila pengeluaran tidak memenuhi kriteria pengakuan dari aset tak berwujud, maka hal itu akan diakui sebagai beban. Karena pada awalnya aset tak berwujud itu harus diakui sebesar biaya perolehan. Nah, jika beban itu contoh-contohnya seperti beban administrasi atau biaya overhead lainnya. Pokoknya sejenis beban-beban yang memang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap perolehan dari aset tak berwujud tersebut. Melanjutkan pembahasan saya sebelumnya mengenai biaya perolehan, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana aset tak berwujud itu dapat memperoleh nilai. Nah, yang pertama itu dari perolehan terpisah. Biasanya, harga yang dibayarkan oleh entitas untuk perolehan terpisah suatu aset tidak berwujud akan menggambarkan kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang entitas harapkan untuk diperoleh dari aset tersebut. Dengan kata lain, entitas mengharapkan adanya arus masuk manfaat ekonomis bahkan jika ada ketidakpastian mengenai waktu dan jumlah arus masuk tersebut. Jadi, setiap entitas itu membayarkan suatu aset tidak berwujud, maka
Dengan kata lain, ia juga mengharapkan adanya arus masuk manfaat ekonomis atau adanya usia manfaat dari aset tersebut untuk jangka ke depannya. Untuk itu, kriteria pengakuan probabilitas selalu dipertimbangkan untuk memenuhi kriteria perolehan terpisah aset tidak berwujud. Selain itu, biaya aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas jika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya yang mana ada nominal di dalamnya. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari 1. Harga beli termasuk bea masuk atau import dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. Yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Nah, contoh dari biaya yang dapat dikaitkan langsung adalah pertama, biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dengan membawa aset ke kondisi kerja siap digunakan. Yang kedua, biaya profesional yang muncul secara langsung untuk membawa aset ke kondisi kerja yang siap digunakan. Dan yang ketiga, biaya untuk menguji apakah aset tersebut dapat berfungsi dengan baik. Nah, ketiga biaya yang telah saya sebutkan itu dapat dikaitkan langsung ke dalam biaya perolehan aset. Contoh-contohnya itu seperti biaya sertifikat kepemilikan dari aset tak berwujud tersebut. Nah, contoh dari pengeluaran yang tidak termasuk biaya aset tidak berwujud akan diakui sebagai beban yang telah saya jabarkan atau saya jelaskan di slide sebelumnya. Itu pengeluaran yang tidak termasuk dalam kriteria pengakuan, maka itu diakui sebagai beban. Nah, contoh-contohnya itu seperti biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru, termasuk biaya iklan dan kegiatan promosi, biaya untuk memindahkan usaha ke tempat atau ke tingkat konsumen baru, termasuk biaya pelatihan pegawai, dan biaya administrasi dan overhead lainnya. Pengakuan biaya dalam jumlah tercatat dari aset tidak berwujud dihentikan saat aset tersebut berada dalam kondisi dapat beroperasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan manajemen. Jadi, pengakuan biaya yang kita tambahkan dari harga beli itu sudah tidak dapat kita tambahkan lagi apabila aset tersebut sudah dapat beroperasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan manajemen. Oleh sebab itu, biaya yang terjadi dalam menggunakan atau mengembangkan kembali aset tidak berwujud tidak termasuk dalam jumlah tercatat aset. Misalnya, biaya-biaya berikut ini yang tidak termasuk dalam jumlah tercatat dari aset tidak berwujud. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan saat aset sudah dapat digunakan sesuai dengan keinginan manajemen, tetapi aset tersebut tidak digunakan. Yang kedua, kerugian operasi awal, seperti halnya biaya dikeluarkan ketika ada permintaan atas aset. Kedua, kita dapat memperoleh aset tak berwujud dari akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Entitas juga dapat memperoleh aset tidak berwujud melalui proses akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis yang akan kita bahas. Contoh mudahnya, ketika mengakuisisi entitas lain, apabila nilai wajar yang dibayarkan entitas lebih besar dari nilai buku entitas yang diakuisisi, maka entitas akan mencatat goodwill sebesar selisih nilai wajar dan nilai buku. Goodwill inilah yang dimaksud dengan perolehan aset melalui akuisisi dalam rangka kombinasi bisnis. Jika aset tidak berwujud diperoleh dalam kombinasi bisnis, biaya dari aset tidak berwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisinya. Nilai wajar dari aset tidak berwujud akan mempresentasikan ekspektasi probabilitas bahwa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan yang dimiliki dari aset tersebut yang diharapkan akan mengalir ke entitas. Dengan kata lain, entitas mengharapkan adanya arus masuk manfaat ekonomis, bahkan jika ada ketidakpastian mengenai waktu dan jumlah arus masuk tersebut. Pengakuisisi mengakui aset pada tanggal akuisisinya. Aset tak berwujud dapat juga diperoleh dengan pengakuisisian dengan hibah pemerintah. Aset tidak berwujud juga dapat diperoleh melalui hibah pemerintah, misalnya perolehan konsesi tambang atau wilayah tertentu kepada entitas. Akan dicatat sebagai aset tidak berwujud. Entitas akan mencatat aset tidak berwujud tersebut sebesar nilai wajar, kecuali apabila nilai wajarnya tidak dapat diukur, maka entitas mencatat aset tidak berwujud tersebut sebesar nilai nominal dan biaya yang dapat diatribusikan langsung kepada aset tidak berwujud tersebut. Contoh aset tidak berwujud lain yang diperoleh dari hibah pemerintah adalah hak mendarat di bandara udara,
hak beroperasi pada stasiun TV atau radio, hak impor, hak izin pengelolaan human, atau hak kuota, atau hak untuk mengakses sumber-sumber terbatas lainnya. Dalam beberapa kasus, aset tidak berwujud dapat diperoleh dengan cuma-cuma atau dengan nilai nominal melalui hibah pemerintah. Sebuah entitas dapat memilih untuk mengakui baik aset tidak berwujud dan hibah pada awalnya dengan nilai wajar. Jika sebuah entitas memilih untuk tidak mengakui aset pada awalnya dengan nilai wajar, maka pada awalnya entitas mengakui dengan nilai nominal ditambah dengan segala pengeluaran yang berhubungan secara langsung untuk menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Aset tidak berwujud dapat juga diperoleh melalui pertukaran aset. Aset tidak berwujud dapat diperoleh dari tukar-menukar aset, baik antara aset tidak berwujud maupun antara aset tidak berwujud dengan aset lainnya. Biaya perolehan dari aset tidak berwujud diukur dengan nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tersebut kurang memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset baik yang diterima maupun yang dilepaskan dapat diukur dengan andal. Aset yang diperoleh diukur dengan andal, bahkan apabila entitas tidak dapat dengan segera menghentikan pengakuan aset yang dilepaskan. Jika aset yang diperoleh tidak diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur sesuai dengan jumlah tercatat aset yang dilepaskan. Entitas menentukan apakah sebuah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial dengan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Sebuah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika pertama, konfigurasi, contohnya risiko, waktu, dan jumlah, dari arus kas dari aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas dari aset yang ditukarkan, atau yang kedua, nilai spesifik entitas dari bagian operasinya yang dipengaruhi entitas oleh perubahan transaksi sebagai akibat dari pertukaran. Dan perbedaan pada poin pertama dan poin kedua yang telah saya sebutkan signifikan jika dibandingkan dengan nilai wajar dari aset yang ditukarkan. Dari keempat cara nilai aset tak berwujud yang dapat diperoleh, ada juga yang kelima, yaitu aset tak berwujud yang dihasilkan internal. Entitas juga dapat menghasilkan sendiri suatu aset tidak berwujud melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Pada tahap penelitian, entitas belum mengakui aset tidak berwujud, sehingga pengeluaran untuk penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya dan tidak boleh dikapitalisasi. Karena asetnya tuh belum ada dan belum boleh diakui, sehingga tidak bisa dikapitalisasi. Pembahasan mengenai aset tak berwujud yang dihasilkan internal akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Selanjutnya adalah aset tak berwujud internal, melanjutkan dari poin kelima yang telah saya bahas di slide sebelumnya, mengenai aset tak berwujud yang dihasilkan internal. Aset tak berwujud yang dihasilkan internal merupakan aset tak berwujud yang dihasilkan oleh entitas itu sendiri. Ada kalanya sulit untuk menentukan apakah suatu aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal itu memenuhi kriteria untuk diakui. Nah, kriteria untuk diakui itu dapat juga menjadi kesulitan bagi entitas itu sendiri. Yang pertama adalah menentukan saat timbulnya aset yang dapat diidentifikasi dan akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan. Kita perlu mengakui per tanggal berapa aset tersebut dapat digunakan dan berapa usia manfaat dari aset tersebut. Tetapi kita sendiri pasti akan mengalami kesulitan dari beberapa aspek untuk menentukan nilai itu sendiri. Yang kedua, menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal. Kesulitan bagi kita adalah menentukan biaya perolehan, tetapi kita perlu juga untuk mengakui biaya perolehan aset tersebut. Kesulitannya itu karena untuk memperoleh aset tak berwujud yang dihasilkan internal ini kita memerlukan tahap penelitian dan pengembangan. Tapi setelah saya jelaskan sebelumnya kalau tahap penelitian itu tidak diakui sebagai biaya perolehan, melainkan diakui sebagai beban dan tidak boleh dikapitalisasi. Hal ini menjadi kesulitan, akan tetapi perlu kita akui di dalam aset tak berwujud yang akan kita hasilkan. Nah, yang lainnya adalah kriteria tambahan, yaitu biaya untuk menghasilkan suatu aset tidak berwujud itu tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk memelihara dan meningkatkan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal atau biaya untuk menjalankan operasi sehari-hari. Sedangkan, apabila kita telah dapat menggunakan biaya
apabila kita telah menggunakan aset tidak berwujud itu, apabila ada biaya-biaya tambahan lain, jika melalui perolehan terpisah, itu kita tidak boleh mengakui biaya-biaya setelah kita menggunakan atau sudah bisa digunakan aset tak berwujud itu. Tapi jika kita membuat sendiri aset tak berwujud tersebut, sulit untuk membedakan biaya-biaya dari kita menghasilkan dan biaya dari kita memelihara dan meningkatkan, sedangkan itu sendiri perlu dipisah. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata, dan semoga apa yang saya beri dapat ditangkap oleh teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Berikutnya, saya Teresia Devina akan menjelaskan tentang aset tak berwujud internal. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Dalam menentukan apakah suatu aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkannya menjadi dua tahap. Yang pertama ada tahap penelitian atau tahap riset, dan yang kedua ada tahap pengembangan. Tahap riset adalah penelitian orisinil dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan, pengetahuan, dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Sedangkan tahap pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi, bahan baku, alat atau produk, dan sistem dan jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial. Pada tahap riset, sebuah proyek internal entitas belum dapat menunjukkan telah adanya suatu aset tidak berwujud yang akan dapat menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Dengan demikian, pengeluaran untuk riset tidak boleh diakui sebagai aset, akan tetapi pengeluaran riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan dari riset. Yang pertama ada kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru. Yang kedua ada pencarian, evaluasi, dan seleksi final untuk penerapan atas penemuan riset atau pengetahuan lainnya. Yang ketiga ada pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa. Yang terakhir atau yang keempat ada perumusan desain, evaluasi, dan seleksi bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau ditingkatkan. Jika entitas tidak dapat membedakan antara tahap riset dan tahap pengembangan pada suatu proyek internal untuk menghasilkan aset tidak berwujud, maka entitas memperlakukan pengeluaran untuk proyek itu seolah-olah sebagai pengeluaran yang terjadi hanya pada tahap riset saja. Dalam tahap pengembangan suatu proyek, kadang-kadang entitas dapat mengidentifikasi aset tidak berwujud dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomis di masa depan. Hal itu dimungkinkan karena tahap pengembangan suatu proyek lebih maju jika dibandingkan dengan tahap riset. Suatu aset yang tidak berwujud yang timbul dari pengembangan atau dari tahap pengembangan pada suatu proyek internal ini akan diakui jika dan hanya jika entitas dapat menunjukkan semua hal berikut ini. Yang pertama ada kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual. Yang kedua ada niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya. Yang ketiga ada kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud tersebut. Yang keempat ada bagaimana aset tidak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan. Antara lain, entitas harus mampu menunjukkan adanya pasar bagi keluaran aset tidak berwujud atau pasar atas aset tidak berwujud itu sendiri. Atau jika aset tidak berwujud itu akan digunakan secara internal, entitas harus mampu menunjukkan kegunaan aset tidak berwujud tersebut. Yang kelima, ada ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tidak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut. Yang terakhir, yang keenam, ada kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak berwujud selama pengembangannya. Berikut adalah contoh-contoh dari kegiatan pengembangan. Yang pertama ada desain, konstruksi, serta pengujian prototipe dan model sebelum produksi atau sebelum digunakan. Yang kedua ada desain, peralatan, cetakan, dan pewarnaan yang melibatkan teknologi baru. Yang ketiga ada desain, konstruksi, dan operasi pabrik percontohan yang skalanya tidak ekonomis untuk produksi komersial. Dan yang terakhir keempat ada desain, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang diperbaiki. Berikut adalah kapan pengeluaran akan dikapitalisasi dalam aset tak berwujud internal. Yang pertama, tanggal 1, tahap riset, tahap pengembangan akan dimulai. Pada tanggal kedua, kriteria pengakuan akan terpenuhi. Dan pada tanggal ketiga, tanggal aset baru yang hasil dari pengembangan itu akan siap digunakan. Dari tanggal 1 hingga tanggal 2, aset tersebut dibebankan dan tidak dapat disajikan kembali.
dan pada tanggal 2 hingga tanggal 3 dikapitalisasikan sebagai aset tak berwujud yang berarti biaya perolehan. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Aset tak berwujud atau internal. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan, serta dapat diidentifikasi. Jenis utama aset tidak berwujud adalah hak cipta, hak eksplorasi, dan hak eksploitasi, hak paten, merek dagang, rahasia dagang, dan goodwill. Ada juga merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset tak berwujud, karena tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Pengukuran setelah pengakuan ada model biaya. Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Ada model revaluasi. Setelah diakui sebagai aset tetap yang nilainya wajar dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dan jumlah yang ditentukan. Ada masa manfaat, yaitu pengukuran setelah pengakuan awal aset tak berwujud didasarkan pada usia manfaatnya. Entitas harus menilai apakah masa manfaat dari aset tak berwujud, yaitu terbatas, yaitu jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat atau dapat diamortisasi, atau tidak terbatas, yaitu berdasarkan analisis seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat. Tak terbatas berbeda dengan tak terhingga atau tidak diamortisasi. Ada amortisasi, masa manfaat terbatas, yaitu dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, dihentikan pada waktu yang lebih dulu antara ketika aset digolongkan sebagai tersedia untuk dijual atau tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya. Ada amortisasi, metode harus menggambarkan pola konsumsi atas manfaat aset, yaitu contohnya di debit beban amortisasi dan di kredit aset atau akumulasi amortisasi. Baik, perkenalkan nama saya Misha Angelina dengan NIM 2019-51116. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu masih mengenai amortisasi. Namun, pertama-tama saya akan membahas dahulu mengenai nilai residu. Nah, nilai residu ini direview setiap akhir periode. Lalu perubahan nilai residu diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi atau dalam PSAK 25. Nah, nilai yang dapat diamortisasi atas suatu aset dengan masa manfaat terbatas ditentukan setelah mengurangi nilai residunya. Nilai residu yang tidak sama dengan 0 memberikan implikasi bahwa perusahaan berharap untuk melepaskan aset tidak berwujud tersebut sebelum masa ekonomisnya berakhir. Estimasi nilai residu suatu aset didasarkan pada jumlah terpulihkan dari pelepasan menggunakan harga yang terungkap pada tanggal estimasi penjualan aset serupa yang telah mencapai akhir masa manfaatnya dan telah beroperasi sesuai dengan kondisi serupa dengan aset yang akan digunakan. Oke, next. Masih di nilai residu, nilai residu suatu aset tak berwujud seharusnya diasumsikan sama dengan 0, terkecuali yang pertama, ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tersebut pada akhir masa manfaatnya. Yang kedua, ada pasar aktif bagi aset tersebut. Yang pertama, nilai residu aset dapat ditentukan dengan mengacu pada harga yang berlaku di pasar tersebut. Lalu terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa pasar yang aktif tersebut akan tetap tersedia sampai akhir masa manfaat aset. Oke, next. Lalu ada amortisasi. Perubahan yang semakin cepat dalam perkembangan teknologi, piranti lunak komputer, dan berbagai aset tak berwujud lain diduga sebagai penyebab keusangan teknologi. Oleh karena itu, seringkali dalam kebanyakan kasus, umur manfaat aset tak berwujud sebenarnya singkat.
Pengurangan yang diperkirakan terjadi di masa depan atas harga suatu barang yang diproduksi menggunakan suatu aset tak berwujud dapat mengindikasikan perkiraan keusangan teknis atau komersil aset tersebut, yang mencerminkan pengurangan manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset tersebut. Oke, next. Ada masa manfaat tak terbatas. Nah, masa manfaat tak terbatas itu tidak diamortisasi. Implementas setiap tahun dan kapanpun bila ada indikasi penurunan nilai. Lalu masa manfaat ditelaah setiap akhir periode. Nah, masa manfaat tak terbatas ini suatu saat bisa berubah menjadi terbatas, yaitu apabila yang pertama ada perubahan estimasi, yang kedua ada indikasi penurunan nilai. Nah, masa manfaat suatu aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa aset yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan atau sesuai dengan perubahan dalam perkiraan akuntansi sesuai dengan PSAK 25. Nah, selanjutnya ada rugi penurunan nilai. Suatu jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat suatu aset atas jumlah terpulihkannya. Yaitu cara mencari rugi penurunan nilai ini, nilai tercatat dikurangkan dengan nilai terpulihkan. Nah, nilai terpulihkan ini merupakan mana yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos menjual dengan nilai kini arus kas masa depan aset. Untuk jurnalnya di debit ada rugi penurunan nilai, lalu di kreditnya itu kita mengkreditkan aset atau akumulasi penurunan nilai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Meta Sevianti dengan NIM 2019-50115 akan melanjutkan materi presentasi mengenai penghentian dan juga pelepasan aset tidak berwujud dalam PSAK 19. Nah, dalam PSAK 19, aset tidak berwujud dihentikan pengakuannya ketika yang pertama dalam proses pelepasan. Nah, dalam proses pelepasan di sini bisa diartikan yang pertama ketika adanya penjualan aset tidak berwujud kepada pihak lain. Atau yang kedua, ketika misalnya pada periode tutup buku atau pada tanggal 31 Desember atau menjelang 31 Desember adanya penjualan atau pengalihan kepemilikan aset tidak berwujud kepada pihak lain. Maka mulai saat itu aset tidak berwujud tidak boleh lagi dilaporkan sebagai kepemilikan dari perusahaan. Nah, yang kedua, tidak adanya manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan maksudnya adalah ketika misalnya aset tidak berwujud dalam bentuk merek dagang, misalnya diperkirakan bisa berfungsi selama 10 tahun. Nah, ketika sudah lewat dari 10 tahun, maka merek dagang tadi ini tidak dapat lagi diakui sebagai aset tidak berwujud karena sudah tidak memiliki umur ekonomis atau manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, untuk keuntungan dan kerugian dari adanya aset tidak berwujud ini akan diakui di dalam laporan laba rugi. Lalu ada pengungkapan. Nah, pengungkapan di sini adalah mempublikasikan aset tidak berwujud dalam laporan keuangan. Untuk pengungkapan umum sendiri, yang pertama adanya aset yang dihasilkan internal dengan yang lainnya. Lalu ada masa manfaat terbatas atau tak terbatas. Jadi perusahaan harus bisa menentukan kira-kira aset-aset mana yang merupakan aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat dan mana aset tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas. Lalu di dalam laporan keuangan juga harus dijelaskan metode amortisasi yang digunakan. Yang keempat, adanya jumlah tercatat bruto dan juga akumulasi amortisasi dengan akumulasi penurunan nilai pada awal dan juga akhir periode. Yang kelima,
Unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif. Yang keenam, penambahan, penurunan, kerugian, amortisasi yang diakui, dan juga perubahan lainnya pada jumlah tercatat selama periode yang berlangsung. Lalu, untuk aset yang tidak berwujud, yang tidak terbatas, harus dijelaskan atau harus dirinci seberapa banyak jumlah tercatatnya. Lalu ada alasan yang mendukung mengapa aset tidak berwujud tersebut disebut sebagai aset tak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas. Lalu untuk aset untuk yang menggunakan metode revaluasi, maka harus disebutkan juga mulai kapan atau sejak kapan tanggal efektif mulai dilakukannya revaluasi. Yang kedua, jumlah tercatatnya yang direvaluasi. Yang ketiga, ada jumlah tercatat yang diakui apabila diukur dengan metode biaya, jumlah surplus, dan revaluasi awal dan akhir periode, metode dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset atau fair value dari aset tak berwujud tadi. Yang terakhir adalah nilai keseluruhan biaya riset dan pengembangan yang diakui selama periode sebagai biaya. Nah, untuk contoh soal dalam materi PSAK 19 ini, kelompok kami mengambil contoh yang ada dua. Yang pertama, PT ABC memperoleh sebuah merek seharga 300 juta rupiah. Diestimasikan merek ini akan menghasilkan arus kas selama kurang lebih 15 tahun ke depan. Nah, metode yang digunakan untuk pengamortisasian adalah metode straight line atau garis lurus. Lalu disebutkan juga asumsi pada tahun ke-5, merek dijual kepada PT XYZ seharga 250 juta rupiah. Nah, untuk penyelesaian soal seperti ini, yang pastinya kita pertama harus membuat jurnal perolehan. Disebutkan dalam soal bahwa kita memperoleh trademark tadi atau merek dagang senilai 300 juta rupiah. Maka, seperti biasa kita catatnya, yang pertama harus mendebit aset yang kita peroleh. Di sini aset tidak berwujud yang kita peroleh adalah trademark. Maka trademark didebit senilai 300 juta rupiah. Dengan mengkredit kas 300 juta rupiah karena kita memperoleh menggunakan kas asumsinya. Lalu yang kedua, adanya perhitungan amortisasi. Nah, karena metode yang digunakan adalah straight line method, maka kita harus membagi cost yang tadi disebutkan di soal dengan masa manfaat yang diperkirakan oleh soal tadi. Di sini 300 juta kita bagi dengan 15 tahun, maka ketemu 20 juta rupiah. Nah, untuk jurnal amortisasi sendiri, ini mirip dengan aset tetap yang berwujud. Bedanya di sini kita menggunakan amortization expense dan langsung mengkredit aset tak berwujudnya. Kita tidak memasukkan ke akumulasinya. Jadi amortization expense kita debit senilai 20 juta rupiah sesuai perhitungan tadi. Lalu kreditnya trademark senilai 20 juta rupiah. Lalu dilanjutkan penjualan pada tahun ke-5. Seharga 250 juta rupiah. Jadi kita harus cari dulu yang namanya carrying value dari si trademark tadi. Kita tahu costnya 300 juta. Lalu sudah kita gunakan selama 5 tahun. Berarti 20 juta untuk expense-nya. Kita kali dengan 5 tahun penggunaan. Maka ketemu 100 juta. 300 juta dikurang 300 juta dikurang 100 juta sama dengan 200 juta rupiah. Nah, ini adalah nilai dari trademark per tahun ke-5 atau pada saat trademark tadi dijual ke PT XYZ. Debitnya adalah cash senilai 250 juta karena perusahaan berhasil menjual dengan harga 250 juta rupiah. Kreditnya trademark karena kita menjual trademarknya senilai 200 juta rupiah. Dapat dari mana? Dapat dari carrying value yang udah kita hitung tadi. Nah,
Di sini terdapat selisih, maka kita masukin ke gain on sale of trademark 50 juta rupiah, karena cash yang kita dapatkan lebih besar dari trademark. Jadi harusnya kita nerimanya 200 juta, tapi kita berhasil menjual 250 juta, maka kita mendapatkan keuntungan senilai 50 juta rupiah. Kalau kasusnya kebalik, misalnya trademarknya 200 juta rupiah, terus kita hanya berhasil menjual 150 juta rupiah, maka kondisi seperti ini akan mengakibatkan perusahaan rugi. Maka jurnalnya menjadi cash 150 juta rupiah, debitnya juga ada loss on sale of trademark senilai 50 juta rupiah, kreditnya tetap trademark senilai 200 juta rupiah. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Contoh soal ini adalah contoh yang menentukan kira-kira berapa biaya yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud ketika perusahaan melakukan pembelian aset baru. Jadi contoh soal di sini adalah PT Armada memperoleh teknologi baru yang akan mengubah proses manufaktur saat ini. Biaya yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya teknologi baru senilai $1.000. Yang kedua ada diskon yang diberikan senilai $100. Yang ketiga ada pelatihan staf untuk proses baru senilai $50. Yang keempat ada testing teknologi baru senilai $10. Dan yang terakhir ada kerugian operasi awal senilai $20. Nah, untuk catatan, kos atau biaya adalah biaya yang harus dikeluarkan sampai aset siap digunakan. Yang harus digarisbawahi adalah sampai aset siap digunakan. Lalu ada juga non-cost. Nah, non-cost di sini adalah pelatihan staf untuk proses baru dan juga kerugian operasi awal yang diakui sebagai beban. Jadi, yang masuk sebagai cost di sini adalah biaya teknologi baru, diskonnya, dan juga testing untuk teknologi tersebut. Nah, kita dapat nilai 1000 dikurangi 100 ditambah dengan 10, maka $910. Ini merupakan cost dari aset tidak berwujud tadi. Jadi teknologinya kita belinya dengan harga $910. Nah, untuk pelatihan staff, kenapa tidak dimasukin ke dalam cost? Karena sebenarnya kalau misalnya staff gak dilatih pun, teknologi tadi yang sudah kita beli dan sudah kita testing udah siap digunakan. Jadi kalau misalnya kita punya staff yang benar, kita seharusnya nggak ngeluarin uang lebih atau biaya lebih untuk melatih staff menggunakan teknologi yang sudah kita beli tadi. Maka ini akan dicatat sebagai beban dari perusahaan karena harus mengeluarkan biaya lebih. Lalu juga ada kerugian operasi awal. Masuk ke dalam beban karena akan mengurangi modal dari perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.